نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang walau terkadang kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya. Nikmat yang terkadang sebagian nikmatnya kita pakai tidak sesuai dengan keinginan Allah. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, tidak memutus, tidak mengambil daripada nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha meniti jalan yang telah dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan keimanan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kewajiban salat, sebelum kewajiban puasa, zakat, ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, sesungguhnya ada kewajiban pertama bagi setiap muslim, bagi setiap di antara kita. Kewajiban yang pertama bagi setiap muslim adalah disebutkan dalam sebuah gurindam dalam syair, awwal wajibin 'alal ibadi ma'rifatul ilahi bitasdidi. Kewajiban pertama bagi setiap hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, maka kewajiban pertama adalah bagaimana mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana mengenal Allah? Para ulama sampaikan mengenal Allah adalah dengan cara melihat ciptaan-ciptaannya. Itulah mengapa di antara perintah di dalam Al-Quran adalah perintah nazar, perintah melihat, tafakkur, merenung. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat tersebut perintah bagi kita untuk melihat, untuk tafakkur ciptaan-ciptaan Allah. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Melihat kepada bumi bagaimana Allah hamparkan. Wa ilal ardi, melihat kepada gunung bagaimana ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa subihat. Melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan. Maka di antara tanda adanya Tuhan, adanya Allah adalah makhluk-makhluknya. Karena tentu akal kita menerima bahwa segala ciptaan pasti ada yang menciptakan. Setiap kita melihat jejak kaki di atas lantai, di atas keramik, maka akal langsung menerima bahwa pernah ada yang jalan di tempat tersebut. Akal menolak tatkala kemudian ciptaan itu tidak ada yang menciptakan. Akal menolak tatkala
berargumen bahwa A ada karena adanya B, B ada karena adanya C, C ada karena adanya D, D ada karena adanya E, sampai Z, Z ada karena adanya A. Karena pemahaman seperti ini tidak bisa diterima secara akal, secara logika tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena akan terjadi daur, akan terjadi perputaran. Sehingga yakinlah kita bahwa kehidupan ini ada ujungnya. Kehidupan ini ada awalnya, yang tadinya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada. Demikianlah manusia diciptakan. 30 tahun yang lalu, 40, 50, 60, 70 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya fulan bin fulan. Namun kemudian Allah adakan. Maka tatkala kita lihat hamparan hijau yang ada di sekeliling kita, semakin menambah kekuatan keimanan kita bahwa ada pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikenal dengan istilah para ulama dengan nazar, melihat. Ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kewajiban nazar ini sangat banyak. Di dalam Al-Quran bukan hanya ayat dalam surah Al-Ghasyiyah, tetapi tatkala ada ayat alam tara kaifa, tidakkah engkau melihat? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pemahaman sebagian orang bahwa manusia tercipta karena adanya manusia yang lain, karena adanya manusia sebelumnya, benda tercipta karena ada benda sebelumnya. Allah bantah. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dari tanpa asal usul? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian alam ini tercipta secara kebetulan, secara kemudian katakanlah teori yang kita kenal dengan teori Big Bang. Kemudian Allah melanjutkan amhumul khaliqun, atau apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri pun tidak mungkin. Bagaimana sesuatu yang diciptakan menciptakan dirinya? Sehingga yakinlah kita bahwa sesuatu yang diciptakan pasti ada penciptanya. Dan akal akan menerima bahwa pencipta itu bukanlah dia yang dicipta. Sehingga kita dalam Asmaul Husna seringkali membaca wal awwalu, dialah zat yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal awwalu wal zahiru wal akhiru wal batin, dialah zat yang segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Dialah zat yang senantiasa menciptakan. Setiap hari kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Makna rabbil alamin semua selain Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Apa makna semesta alam? Kata para ulama, kullu ma siwallah wa sifati. Semua selain Allah dan sifatnya itu makna al-alamin. Maka semua al-alamin berada di bawah satu Rabb yang menciptakannya satu. Itulah yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaklah kita merenung, tafakkur terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memerintahkan kita untuk tafakkur. Tafakkur terkait apa? Tafakkaru, kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Yang difikirkan, yang direnungkan adalah ciptaan-ciptaan Allah. Sedangkan zat Allah tidak bisa untuk difikirkan, tidak bisa untuk direnungkan. Kenapa? Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar, maha melihat. Itulah ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Ikhlas sebagai kekuatan tauhid kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Kita biasa dalam bahasa Indonesia mengatakan benda satu. Namun tentu satunya Tuhan berbeda dengan satunya makhluk. Satunya makhluk bisa untuk dipisah-pisah.
sehingga kelak kemudian tidak dikatakan benda tersebut lagi, namun satunya Tuhan, sesuatu yang la yatajazza, kata para ulama, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dipretel, kemudian tidak bisa juga dibagi-bagi. Itulah makna daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam segala aktivitas rutinitas kita hendaklah kita senantiasa bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah, sehingga tafakur kita menambah kekuatan iman kita, menambah ketakwaan kita, menambah keikhlasan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah memohon ampun atas segala khilaf dan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.